Tampilannya sekilas seperti apa? Sistem berkala unsur, ya kan? Yang kemarin saya wanti-wantikan ke Anda bahwa pada waktu Anda mau melakukan proses optimasi yang harus diperhatikan satu adalah Anda tepat menentukan metode optimasinya. Karena metode optimasi itu perintah pertama kita pada software, kepada desain expert. Kalau kita salah memberikan perintah kepada desain expert, sama seperti kalkulator, Anda mau mengurangkan, Anda mencetnya menambah, ya hasilnya pasti akan sama. Nah, di bagian mana kita menetapkan metode optimasi? Di bagian standar desain ini, di bagian kiri ini. Kemarin kita metodenya apa? SLT. Berarti kita pilih mixture. Nanti tampilannya akan seperti ini. Makanya tadi saya bilang mohon untuk diperhatikan, karena Anda kalau ketinggalan satu tahap, saya berarti harus mengulang dari awal. Mixture ada di bagian ini. Kelihatan kursor saya? Di bawah Anda klik di bagian mixture ini. Makanya tadi saya bilang yang pojok sana silakan geser di sini biar lebih jelas. Terus Anda klik di bagian simplex lattice karena kita sedang SL. Sudah sama? Ada yang belum ketemu? Sudah ketemu semua? Oke. Di bagian worksheet ini kita sampaikan perintah kepada desain expert. Kita mau melakukan optimasi. Kalau tadi kita sudah memilih optimasinya adalah SLT metodenya. Di worksheet ini kita sampaikan ke desain expert, kita mau melakukan proses optimasi dengan berapa komponen atau berapa variabel. Makanya di tahapan awal optimasi saya katakan kemarin tahapan awal adalah menentukan faktor optimasi atau menentukan jumlah komponen. Satu berarti kita punya dua komponen. Berarti ini ditulis dua, tidak ada satu komponen. Yang harus dipahami lagi bahwa proses optimasi minimal harus menggunakan dua komponen. Kalau kita mau menetapkan konsentrasi satu komponen tidak perlu melakukan optimasi, cukup melakukan uji beda dengan perhitungan SPSS. Kita pilih angka 2 di sini, kemudian Anda tulis nama komponennya kemarin apa? PVA. Ditulis saja di sini PVA. Kemudian ini adalah santan dam. Low dan height ini adalah proporsi terendah. Kemarin kita menggunakan 0 sampai 1, berarti proporsi terendahnya adalah 0. Proporsi tertingginya adalah 1. Semua sudah menuliskan nama komponennya? Sudah. Oke. Kemudian di next. Nextnya ada di kanan bawah. Sama kok. Sudah sama tampilannya? Sama. Oke. Di bagian ini kita sampaikan ke desain expert, kita mau melakukan percobaan ini berapa replikasi. Replikasi itu pengulangan. Pada waktu kita melakukan satu pekerjaan maupun penelitian, kita tidak mungkin melakukan pengujian itu hanya satu replikasi. Kalau satu replikasi atau satu kali pengujian saja hasilnya itu tidak valid, sehingga harus diulang untuk tahu apakah dengan pengulangan hasilnya akan sama atau tidak. Kalau sama berarti valid, artinya seperti itu. Kerangka berpikir, cara berpikir sederhananya begitu. Sehingga tidak mungkin kita menggunakan satu, biasanya minimal adalah 3. Hanya saja karena yang akan kita gunakan itu kasus satu kemarin ini, data kan sudah ada nih, dan data kita satu formula hanya ada satu pH, formula 1 hanya ada satu pH, formula 2 hanya ada satu pH, formula 3 hanya ada satu pH. Ada pengulangan atau tidak? Tidak. Berarti kita pilih satu replikasi. Besok kalau Anda mau melakukan penelitian tidak boleh menggunakan satu replikasi. Ini saya contohkan karena data kita sudah ada dan hanya ada satu replikasi. Jadi Anda pilih di number of to replicate-nya, Anda pilih 1. Kemudian di next. Sudah sama?
bagian dari sediaan yang mau kita optimasi itu ada berapa? Respon kita kemarin ada berapa? Ada 4, ada pH, ada waktu larut, ada daya serap, ada aktivitas anti bakteri. Anda pilih di sini responnya kita ganti dengan angka 4. Boleh Anda menuliskan atau memilih. Anda tuliskan nama respon yang pertama pH, yang kedua ada apa? Waktu larut. Anda tulis saja masing-masing namanya apa. Ada daya serap, ada aktivitas antibakteri. Kalau sudah Anda finish. Unit ini adalah satuan. Maksudnya satuannya pH, Anda boleh tuliskan di sini. pH kan tidak punya satuan, berarti tidak perlu ditulis satuannya. Waktu larut, misalkan Anda punya satuan menit, Anda boleh menuliskan menit di sini. Daya serap misalkan dalam bentuk persen, berarti di sini dituliskan persennya. Aktivitas antibakteri biasanya dalam bentuk diameter zona bening cm. Anda boleh menuliskan, boleh tidak, karena unit ini tidak akan berpengaruh pada finish. Oh iya, yang belum saya sampaikan, pada waktu kita menentukan respon atau parameter yang harus diperhatikan, respon itu harus dalam berupa angka. Tidak bisa, kita misalkan uji homogenitas, hasilnya kan homogen dan tidak homogen. Tidak dalam bentuk angka kan, tidak bisa dijadikan sebagai parameter optimasi. Karena tidak bisa dimasukkan angkanya, kalau tidak dalam bentuk angka kan tidak bisa dihitung sama desain SOP. Jadi harus respon optimasinya harus dalam bentuk angka. Jadi tidak bisa homogenitas, tidak bisa organoleptis untuk bau rasa, tidak bisa. Kecuali Anda membuat scoring. Misalkan warna mau Anda jadikan sebagai parameter optimasi. Beri nilai 5 kalau agak degradasinya agak mudah, berarti Anda nilai 4. Itu kan berarti yang Anda masukkan angka 4, 5, 3, 2, 1 yang bukan merah muda, merah tua, merah bata kan tidak seperti itu. Tapi Anda scoring. Kalau itu terpaksa digunakan sebagai parameter. Kemudian di finish. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Rancangan optimasi. Ini 0,5 ya? Kan baru tadi kita bahas yang namanya respon itu Y, rancangan itu yang 1, 0, 01, setengah-setengah. Punya kamu gimana tadi? Jangan bingung kalau rang pertamanya urutannya tidak sama seperti yang punya saya rancangan pertamanya 0,75 dan 0,75. Punya Anda misalkan 1,0. Jangan bingung, tidak masalah. Coba beda yang kedua. Sekarang yang Anda harus pastikan di PPT kemarin, di PDF kemarin kita kasusnya hanya ada 3, hanya ada 10, 01, setengah-setengah. Karena kita membuka aplikasi ini sudah punya data, berarti aplikasinya disesuaikan dengan data yang kita punya. Kalau Anda besok mau penelitian, membuka aplikasi desain expert itu dilakukan di awal sebelum ada ujian proposal. Karena ini akan menentukan rancangan Anda atau formula Anda harus berapa. Nah, kita kan hanya punya 3 kan, 10, 01, setengah-setengah. Yang tidak Anda punya datanya, kan berarti 0,25, 0,75 punya datanya enggak? Tidak kan, Anda hapus. Anda diklik kanan, kemudian di delete seperti Excel biasa. Sini dihapus. Klik kanan, 0,75 standar. Terus di delete. 0,5, 0,5 punya datanya enggak? Punya. 10 punya, 01 punya, 10 hanya punya 1 kan? Berarti salah satu kita hapus. Klik kanannya tinggal diklik di sini. Diklik biasa, terus klik kanan, terus di delete. Bisa? Bisa. 0,75 karo apa dong? Diulang yang mana? 0,25 karo 0,75. Sing ini tak. Yang mana Mas? Sama berarti. Kursornya ini kelihatan. Oke, Anda taruh di sini. Sudah. Anda hapus sing apa?
Nanti akan ngeblok tuh warnanya. Sing Sik. Terus diklik kanan. 1B0. 1B0 kabeh. Sudah klik kanan. Terus Anda pilih delete biasa. Salah Didi. Mati habis kali bibi. Sudah? Hah? Di sisa ada biru. Ada yang ketinggalan? 0,5. Loh, salah tadi. Ini pengen nek ah, tinggal nek ya. Diperhatikan urutannya tidak harus sama seperti saya. Tidak harus 0,5. Anda boleh 10 dulu boleh, 01 dulu boleh. Yang penting ada 10, 01 setengah. Tidak harus urut. 1 setengah. Sudah? Bentar, belum. Ada yang belum? Belum. Masalahnya di mana, Mbak? Berarti saya ini dihapus ya. Sudah. Ini dihapus ya. Oh, sing 01. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, yang tadi saya sampaikan, urutannya tidak harus sama dengan saya, tapi Anda memasukkannya harus benar. Misalkan gini, ini run 1 di desain expert itu 0,5A dan 0,5B. Di data saya, formula 1 itu 1 dan 0. Saya tidak boleh memasukkan angka 6,06 ini ke dalam run 1 saya. Karena 0,06 itu punyanya 1A, 0B. Berarti saya harus memasukkan ke run 2. Run itu ini run 1, run 2, run 3. Jadi data yang kemarin di kasus 1 urutannya tidak harus sama pada waktu Anda memasukkan ke dalam desain expert. Yang penting Anda tepat. Angka 6,06 itu punyanya 1A dan 0B. Berarti masuk ke run 2, bukan ke run 1. Meskipun di sini dia urutannya adalah urutan pertama. Paham yang saya maksudkan? Oke, silakan dimasukkan. Yang tidak paham boleh ditanya. Analisis yang di bagian kiri, di bawahnya kalau kita mau melakukan analisis pada pH atau menentukan persamaan pH, berarti klik di analisis pH. Nanti tampilannya seperti ini. Ini lo bro, pencet aja nih. Hah? Pencet. Di PH. Sudah? Sudah. Kalau Langsung sudah, angkat itu ya. klik di start analisis di bagian ini. Start analisis mana? Start analisis mana? Loh. Tampilannya ada configure, ada fit summary, ada model, ada klik model. Oh langsung ini kan? Ini bagian terpenting pada waktu Anda mau melakukan optimasi dengan SRT. Karena di bagian ini Anda memerintahkan kepada desain expert mau menentukan persamaannya dengan model apa. Karena kita dua faktor, berarti Y sama dengan BA kali A plus BB kali B plus BAB kali A kali B. Jadi faktor pengaruh masing-masing faktor dan interaksi keduanya, berarti mixture ordernya Anda pilih kuadratik. Mixture order ada di sini, Anda klik tanda panah, Anda klik kuadratik. Jadi nanti ada pengaruh A, pengaruh B, pengaruh AB. Sudah? Anda klik di bagian ANOVA atau di sebelahnya model. Persamaan ada di mana? Persamaan ada di bagian kanan tengah. Ada koefisien, ada coded equation, ada real equation, ada actual equation. Ketemu? Anda klik salah satu, coded equation. Di bawah ada tabel. Final equation pH A-nya plus 6,06, B-nya 5,5, AB-nya min 3,68. Ini Anda rangkai ke persamaan. Y sama dengan 6,06A plus 5,5B min 3,68 A kali B. Tanpa Anda membuka manual seperti pertemuan minggu lalu. Jadi persamaannya ada di sini.
Ya. Pokoknya kalau kelas diam ini berarti masih bingung semuanya, tapi begitu rame merasa bisa kan sombong sudah sama dengan perhitungan manual kita kemarin. Sama. Kita lihat ini antara coded, real dan aktual, angkanya sama enggak? Ini aku udah ada sama aktual. Sama kan? Oh iya, itu hanya di belakang komanya saja yang berbeda, jumlahnya semakin panjang, tapi kan angka intinya sama, 6,06, 5,5, 3,68. Ada yang tidak sama? Sama. Yang tadi ketinggalan sudah bisa ketemu persamaannya? Sama kan antara coded, real dan actual. Yang harus diingat-ingat, kenapa ini bisa sama? Karena di desain aktual Anda atau di rancangan Anda menggunakan kode 0 dan 1 itu kode bagian. Bagian terendah itu 0, bagian tertinggi adalah 1, di mana 0 belum tentu 0% dan 1 belum tentu 1%. Jadi kalau Anda memasukkan ke desain aktualnya itu masih menggunakan kode, persamaannya di 3 persamaan ini koefisiennya akan sama. Nanti di kasus kedua kita akan belajar kalau yang kita masukkan bukan kode, nanti kita akan melihat antara aktual, real sama code ini BABB-nya akan berbeda. Ini dipahami dulu. Kalau menggunakan kode di desain aktualnya bukan konsentrasi yang sebenarnya, angka ini baik di actual equation, di real equation maupun di coded equation akan sama. Paham ya? Cara mengartikannya masih sama, interpretasinya. Semakin tinggi konsentrasi A, kalau harga PA-nya positif berarti meningkatkan harga PH. Semakin tinggi harga B karena ini positif berarti meningkatkan harga PH. Interaksi antara keduanya karena ini negatif berarti menurunkan harga PH. Masih sama. Kelebihannya di desain expert tidak hanya menampilkan persamaan, tapi interpretasi itu bisa dilihat dari grafik. Anda klik di bagian model grafik. Kalau grafiknya tidak sama dengan yang di depan, berarti aktual desain Anda kembali memasukkan. Ada yang beda? Oh, sama. Grafiknya ada Diana yang beda, beda? Bu. Diana beda. Kalau ada yang berbeda, cek di desain aktual. Udah kayu emang kota. Ini izin mengingatkan teman Fokus di nilai PH. Iya, iya. 0,5 dan 0,5 nya berapa, Mbak? Yang Anda masukkan? Nah. Salah enggak? Yaudah, ini sorak kotak benzen. Mohon diperhatikan, ini yang tadi saya wanti-wanti dari awal. 0,5 dan 0,5 kalau ada di urutan pertama, Anda jangan memasukkan harga formula 1 ini sebagai formula pertama, tapi disesuaikan. Kenapa Anda tidak boleh run pertama saya 0,5 dan 0,5 itu run pertama saya. Saya tidak boleh memasukkan harga F1 6,06. Kenapa? Karena 6,06 itu punyanya 1 dan 0, bukan punyanya 0,5 dan 0,5. Coba diperbaiki dulu. 0,5 0,5